memanfaatkan momen Lebaran untuk memperbarui hubungan yang lebih hangat, teman diskusi rumah tangga. Lebaran itu sering kita anggap hanya tentang baju baru, makanan enak, dan kumpul keluarga. Tapi sebenarnya, Lebaran punya makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah momen memperbarui hati. Bukan hanya meminta maaf kepada orang tua, saudara, atau teman, tapi juga kepada orang yang setiap hari hidup bersama kita, yaitu pasangan kita sendiri. Karena kadang yang paling sering kita sakiti justru orang yang paling dekat dengan kita. Dan mungkin Lebaran ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki hubungan yang mulai terasa dingin. Saya pernah mendengar cerita sederhana dari seorang teman. Ia sudah menikah hampir 12 tahun. Tidak ada masalah besar dalam rumah tangganya. Tidak ada pertengkaran hebat. Tidak ada konflik besar. Tapi hubungan mereka terasa semakin dingin saja. Tidak hangat seperti tahun-tahun di awal pernikahan. Hanya seperti dua orang yang hidup bersama. Karena memang sudah terbiasa. Mereka berbicara hanya seperlunya. Tentang anak, tentang uang, dan keperluan rumah tangga. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Tidak ada lagi candaan kecil. Sampai suatu hari, datanglah momen Lebaran. Seperti biasa, setelah sholat Id, mereka saling bersalaman. Dengan kehangatan kedua tangan memegang bahu istrinya. Si suami berkata duluan sebelum sang istri sempat menyampaikan maafnya. Si suami berkata, "Pelan. Aku sadar akhir-akhir ini kita lebih banyak saling diam. Maaf ya, kalau selama ini aku banyak kurangnya." Kalimat yang sebenarnya sangat biasa. Kalimat yang sering kita dengar setiap Lebaran. Tapi kali itu, istrinya tiba-tiba menangis. Ia mendekap erat suaminya. Bukan tangisan marah, bukan tangisan kecewa, tapi seperti tangisan seseorang yang lama memendam sesuatu. Istrinya berkata, "Aku juga minta maaf kalau selama ini aku sering diam." Suaminya kaget. "Iya, aku tahu kamu diam." Istrinya lalu menjawab, "Aku diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena aku takut kalau bicara malah jadi ribut." Pada saat itu, kecupan hangat nan mesra mendarat di kening sang istri. Saat itu mereka baru sadar, bertahun-tahun mereka hidup bersama, tapi banyak hal yang tidak pernah benar-benar mereka bicarakan. Dan anehnya, momen yang membuka semuanya justru momen saling memaafkan saat Lebaran. Hari itu mereka tidak pergi kemana-mana dulu. Mereka duduk berdua di ruang tamu, berbicara saling jujur, terbuka, dan saling memahami tentang banyak hal, tentang rasa lelah, dan tentang harapan. Tentang hal-hal kecil yang selama ini mereka pendam. Dan sejak hari itu, hubungan mereka terasa lebih hangat dan penuh gairah. Bukan karena hidup mereka tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena mereka kembali saling membuka hati. Teman diskusi rumah tangga, seringkali kita berpikir masalah besar yang merusak hubungan. Padahal dalam banyak rumah tangga, yang membuat hubungan terasa jauh justru hal-hal kecil yang lama dipendam. Perasaan tidak dihargai, perasaan tidak didengar, perasaan dianggap biasa saja. Dan semuanya menumpuk sedikit demi sedikit sampai akhirnya hubungan terasa dingin tanpa kita sadari. Nah, Lebaran sebenarnya memberi kita kesempatan yang sangat indah karena budaya kita mengajarkan sesuatu yang luar biasa, saling meminta maaf. Ketika seseorang berkata, "Mohon maaf lahir dan batin," kalimat itu bukan sekadar formalitas. Kalimat itu adalah pintu untuk membuka hati kembali. Coba bayangkan jika pada momen itu seorang suami berkata kepada istrinya, "Maaf ya, kalau selama ini aku sering tidak peka." Atau seorang istri berkata kepada suaminya, "Maaf ya, kalau aku sering bicara dengan nada tinggi." Kadang satu kalimat tulus bisa mencairkan hubungan yang sudah lama terasa kaku. Lebaran juga mengingatkan kita bahwa hubungan bukan tentang siapa yang paling benar,
tapi tentang siapa yang mau merendahkan hati lebih dulu. Karena dalam rumah tangga, ego yang kecil akan membuat cinta menjadi besar, tapi ego yang besar bisa membuat cinta perlahan menghilang. Teman diskusi rumah tangga, kalau sebentar lagi Lebaran datang, cobalah jangan hanya mempersiapkan baju baru dan makanan enak. Siapkan juga hati yang baru. Gunakan momen itu untuk mengatakan sesuatu yang mungkin sudah lama ingin diucapkan. Mungkin kepada suami, mungkin kepada istri. Kalimat sederhana seperti, "Terima kasih sudah bertahan bersama aku sampai hari ini." Kadang kalimat itu jauh lebih berharga daripada hadiah apapun. Karena pada akhirnya, rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang tidak pernah punya masalah, tapi rumah tangga yang selalu mau memperbaiki hubungan lagi dan lagi. Dan mungkin Lebaran tahun ini adalah awal dari hubungan yang lebih hangat di rumah kita.